Beberapa kasus orang-orang yang aku kenal ada yang anaknya jadi bermasalah seperti terlambat berbicara, susah untuk bisa mengendalikan fokus karena nonton HP. Nah di situ kakak sepupuku bilang, maaf nih dia nggak dikasih buat nonton YouTube gitu. Nah halo, salam jumpa kembali di channel YouTube Mami Namnam. Nah, kali ini aku akan share untuk para mami karena because I care, that's why I share. Mami, yang namanya nonton YouTube atau nonton TV, nonton video buat anak-anak tuh sebenarnya boleh nggak sih? Nami seneng nggak nonton YouTube? Seneng. Kamu paling suka nonton apa di YouTube? Nonton Marhana. Oh, Marhana. Oke. Di sini aku akan membahas sebenarnya nonton YouTube boleh kok, tapi nah ada tapi-tapinya nih yang perlu mami perhatikan supaya nonton video-video atau menggunakan media visual untuk anak-anak nggak jadi kebablasan yang justru akan merugikan untuk anak-anak kita. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mami Namnam dengan klik tombol di bawah. Dan juga yuk kita simak sama-sama. Jadi Mam, dulu ketika aku belum punya anak, ketika aku masih remaja, kakak sepupuku punya anak nih. Itu kayak masih pengalaman awal-awal aku berinteraksi dengan anak di bawah 3 tahun. Kan biasanya kalau kita ngelihat di mall-mall atau di tempat-tempat lain, ya anak kecil tuh dikasih mainan gadget kan, dikasih main HP atau nonton YouTube. Nah, di situ ketika adik sepupuku ini main ke rumah, ponakanku ini main ke rumah, aku tawarin lah dia main YouTube. Karena kan dia kayak ke tempat baru, terus belum terbiasa, jadi kayak gak nyaman. Harus buat kita mengambil hatinya, kita tawarin, nonton HP. Nah, di situ kakak sepupuku bilang, maaf nih dia nggak dikasih buat nonton YouTube gitu. Nah, dari situ aku baru mikir, ternyata nggak boleh. Dan baru setelahnya aku kuliah psikologi dan mempelajari ilmu tentang parenting, baru tahu ternyata memang banyak dampak negatif atau hal-hal negatif yang bisa terjadi apabila kita tidak mengkontrol tayangan-tayangan visual utamanya untuk anak-anak kita. Jadi bolehnya nonton, ada tapinya nih Mam. Apa aja sih tapinya itu? Yang pertama, jelas rules-nya ya Nam. Anak-anak tahu siapa, kalau aku istilahkan, who's the boss. Jadi siapa pembuat aturannya. Jangan sampai kita diatur anak, tapi anak harus tahu aturannya. Kayak Namira itu boleh nonton YouTube kalau seandainya itu dijadikan sebagai reward untuk Nami. Dari pengalaman menghadapi ponakanku itu dan dari beberapa ilmu parenting yang aku baca dan yang aku pelajari ketika dulu kuliah psikologi. Nah, di situ aku jadi berusaha membulatkan tekad, nanti gue kalau punya anak nggak gue kasih tuh nonton-nonton gituan. Tapi ternyata Mams, apalagi aku dan Nami itu kan, aku mengurus Nami langsung, dan di rumah memang ada orang yang membantu, tapi lebih ke membantu mengurus rumah. Dari Nami baru lahir pun seperti itu, jadi orangnya nanti ketika udah selesai mengurus rumah akan pulang, sehingga ada masa-masa kayak siang hari ketika papinya kerja, aku cuma berdua aja nih sama dia. Dan kita kan sebagai seorang ibu tetap butuh ke kamar mandi, tetap butuh sholat, tetap butuh makan, terutama ketika mandi sih. Ketika aku mandi, itu kan Nami butuh waktu menunggu yang cukup lama, sekitar 15-30 menit. Nah, disitulah akhirnya aku kendor. Dari awalnya aku ngasihnya dia boleh nonton video diri dia sendiri atau misalnya ngelihat galeri HP-ku. Tapi kan habis itu dia kenal lingkungan, dia ketemu sepupunya, dia ngelihat anak-anak tetangga atau ngelihat TV. Akhirnya ketika berkunjung ke rumah saudaranya dan melihat pada nonton YouTube, akhirnya dia jadi mintalah dan jadi kenalah dengan si YouTube itu. Nah, karena itu dari pengalaman itu aku mencoba membuat aturan-aturan sehingga supaya sambil nonton boleh tapi tetap terjaga. Dan yang pertama, boleh nonton YouTube tapi satu,
tapi rulesnya harus jelas. Kayak Nami, YouTube itu atau tontonan itu justru menjadi reward untuk dia. Reward apa? Reward ketika dia berhasil nggak ngompol seharian. Kalau dia berhasil nggak ngompol dulu ketika belajar toilet training, dia boleh nonton YouTube. Terus habis itu ketika dia makannya pintar, dia boleh nonton TV. Nah terus habis itu juga ketika dia, apalagi ya biasanya kamu boleh nonton YouTube-nya? Kalau aku nggak ngompol. Iya, yang utama kalau kamu, karena ketika dia ngompol, maka punishment yang dia dapatkan adalah seharian itu dia nggak boleh nonton apapun, TV ataupun HP. Dia baru boleh nonton ketika esoknya dia berhasil seharian nggak ngompol. Rules berikutnya adalah ketika aku bilang boleh 6 tapi nontonnya cuma 1 ya. Misalnya tadi kesukaan dia adalah Omar Hana. Omar Hananya cuma boleh 1 episode sekitar 3 menit atau ada yang sampai 7 menit. Maka dia harus bener-bener cuma 1. Dan ketika misalnya 1 terus dia malah nangis, ngeraung-raung, minta nonton lagi, fix itu justru jangan dikasih. Karena kalau sampai dikasih, berikutnya dia akan pakai nangisnya lagi, akan pakai ngamuknya lagi untuk bisa nonton. Begitupun dengan nonton TV. Nah, tapi kalau misalnya nih aku butuh mandi, terus Nami aku kasih tahu, Nam kamu boleh nontonnya 2 ya gitu. Nanti kalau udah 2 episode nih, dia akan datengin aku, Mami nih aku udah 2, tapi aku urusan di kamar mandi belum selesai nih. Maka aku akan sampaikan, kamu dapat bonus deh, boleh 2 lagi atau boleh 1 lagi. Sehingga memang itu selain tadi digunakan untuk reward dan juga digunakan untuk mengisi waktu ketika memang kita tidak bisa mendampingi secara langsung. Yang kedua adalah pemantauan terhadap tayangan yang anak-anak tonton. Itu bisa dilakukan dengan misalnya kita downloadnya yang YouTube for Kids, lalu misalnya kita habis membiarkan dia nonton di HP kita, nanti kita cek historinya apa yang dia tonton, sehingga tetap harus melakukan pemantauan. Apalagi ketika aku mulai kembali aktif bekerja, dia kan ada yang jagain. Nah itu aku ngewanti-wanti banget tuh Mbak, tolong usahakan jangan ngasih HP, dan kalau misalnya ngasih HP, tayangan-tayangan apa yang boleh aku perbolehkan dia untuk nonton itu aku kasih tahu. Biasanya kamu paling suka apa sih nontonnya? Omar Hana sama CoComelon. Nah kesukaan Nami tuh Omar Hana dan CoComelon. Jadi di Omar Hana tuh kayak banyak lagu-lagu anak Islami, diajarkan adab-adab dan sopan santun. Kalau CoComelon memang lebih ke lagu anak-anak dan melatih untuk belajar bahasa Inggrisnya juga. Berikutnya adalah pastikan posisi ketika menontonnya itu adalah dalam posisi yang aman dan justru tidak mengganggu struktur tulang ataupun penglihatannya. Jadi Nami ketika nonton YouTube, aku selalu minta, dan papinya juga sangat tegas sekali, harus sambil duduk, nggak boleh sambil tiduran. Dan itu juga diminta dia untuk nyender dan diberikan alas bantalan di bawahnya, atau kita bahkan belikan kayak tripod yang bisa di-adjust untuk dia bisa nonton sambil megang dengan jarak pandang yang aman untuk mata dan dalam posisi tidak membungkuk. Biasanya kan anak-anak kalau megang HP sampai bungkuk-bungkuk gitu. Nah, jadi pastikan ketika memang kita membiarkan dia menonton atau kita mengizinkan dalam keadaan yang aman dan juga tidak mengganggu struktur fisik dan juga terutama penglihatan dia. Selain itu, tapi yang paling utama nih, terakhir, usahakan untuk tetap mendampingi dan tahu apa yang dia tonton. Tadi setelah yang tips kedua kan memang adalah kita tahu apa yang dia tonton, tapi yang keempatnya lebih penting lagi, setelah tahu kita mendampingi. Mendampinginya tuh dengan apa? Kita tonton juga tontonan itu, sehingga habis itu kita bisa ngebahas gitu. Kayak aku sama Nami, aku jadi tahu nih lagu-lagu Omar Hana. Contohnya apa sih lagu yang kamu suka? Bayangkan, coba kita nyanyi yang Bayangkan ya. 1, 2, 3. Bayangkan, Bayangkan bila barang kita orang rusakkan, pastilah rasa sedih. Gitu ya. Jadi kita dari nonton itu mendampingi. Dengan mendampingi itu gimana? Kita tahu juga apa yang kita dia tonton, lalu kita coba bahas. Kalau misalnya aku emang lagi sebagai reward nih, aku ikut nonton terus nanti nanya, misalnya Omar Hana lagi berantem sama temennya atau rebutan mainan, nanti kita bahas kayak gitu bagus nggak sih Nam? Seharusnya gimana sih Nam? Kayak gitu. Jadi dia juga berusaha sambil menyaksikan, tapi juga kognitifnya tetap bekerja. Jadi pendampingannya itu sih yang paling utama. Semoga dengan tips-tips ini mami-mami yang memang sudah terlanjur membolehkan anaknya nonton YouTube
Jadi bisa ada guideline atau bisa memberikan batasan-batasan sehingga usaha kita untuk menghibur dia tidak menjadi bumerang balik, menjadikan masalah untuk anak ke depannya. Karena beberapa kasus orang-orang yang aku kenal ada yang anaknya jadi bermasalah seperti terlambat berbicara, susah untuk bisa mengendalikan fokus karena sejak kecil sudah terbiasa lebih banyak fokus untuk menonton tayangan-tayangan terutama dari YouTube tersebut. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen di bawah dan juga like video ini dan share kalau misalnya mami pengen kasih tahu ke papinya nih, Pih, yuk kita harus terapkan ini, karena untuk menerapkannya butuh kerjasama dan kekompakan dari orang-orang sekitar. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton video Mami Namnam lainnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.